Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dr. Sapi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, sahabat semuanya. Barangkali dalam channel ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk viewer semuanya, subscriber semuanya, kami mohon maaf dan terima kasih atas supportnya sahabat Dr. Sapi. Pada momen lebaran kali ini saya mencoba untuk mengevaluasi diri, mengevaluasi channel, bahwa channel edukasi Dr. Sapi ini memang ditujukan untuk edukasi peternakan dan kesehatan hewan, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mengembangkan peternakan dan kesehatan hewan yang ada di Indonesia, sahabat semuanya. Dan insya Allah di 13 Mei besok saya sudah 40 tahun, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk peternakan di Indonesia. Dan alhamdulillah mulai Februari 2022 ini saya berkesempatan mendapatkan beasiswa S3 program doktoral di Sains Veteriner Universitas Gadjah Mada, dan mudah-mudahan waktu-waktu tersebut bisa saya manfaatkan untuk menyelesaikan studi dengan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau lebih cepat, dan di waktu-waktu yang lainnya bisa saya manfaatkan untuk mengembangkan channel edukasi supaya memberikan nilai manfaat yang lebih banyak untuk masyarakat. Nah, sahabat semuanya, hampir 10 bulan atau 9 bulan channel Dr. Sapi ini saya buat. Beberapa yang sudah cukup berkembang, ada beberapa konten, tapi ada beberapa yang memang belum begitu berkembang. Saya akan coba evaluasi dari sisi manajemen, cukup disukai oleh viewer. Kemudian di sisi kesehatan hewan juga cukup beberapa konten yang disukai oleh viewer. Nah, sahabat semuanya, terkait dengan manajemen ini ada konten yang cukup gemilang hasilnya, yaitu terkait dengan breeding, manajemen breedingnya sapi Brahman punya Pak Pardi yang saya ambil di Tanjung Bintang. Ini ternyata direspon cukup baik, dengan hingga hari ini hampir 8.000 tayang, 8.000 kali tayang. Informasi yang disampaikan adalah bagaimana membuat breeding sapi Brahman ini menguntungkan, salah satunya dengan pakan yang murah, menanam rumput di lahan rumput sendiri, kemudian dengan tambahan-tambahan suplai pakan yang murah juga, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sehingga breedingnya ini menguntungkan. Nah, kemudian yang kedua, ternyata tetap masih di masalah pakan. Saya mengupload terkait dengan formula pakan menggunakan lumpur sawit. Responnya cukup bagus, sudah ditonton 2.200 kali. Ini banyak juga diminati oleh teman-teman peternak yang ada di Sumatera atau di luar Jawa, yang mana memang mereka mempunyai lahan-lahan sawit, sehingga di pabrik-pabrik sawit ini lumpur sawit ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan pakan. Nah, berikutnya ada manajemen yang lainnya, yaitu kebutuhan energi sapi perah. Ini cukup banyak peminatnya juga, kebutuhan energi sapi perah untuk produksi. Nah, mungkin kedepannya saya akan coba kembangkan juga untuk manajemen yang lain terkait dengan sapi perah, akan saya kembangkan lagi. Kemudian ada perawatan tali pusar. Perawatan tali pusar ini sebenarnya merupakan satu SOP ketika memang di masa-masa kritis, di mana kita tahu bahwa tali pusar menjadi salah satu titik kritis kematian pedet. Terjadinya infeksi tali pusar, terjadinya infeksi pencernaan, infeksi pernafasan, itu ada beberapa yang terkait dengan manajemen tali pusar, sahabat semuanya. Nah, kemudian ternyata manajemen tentang breeding sapi Brahman, manajemen breeding ini cukup disukai oleh viewer Dr. Sapi. Nah, sementara di sisi lain ada beberapa konten yang disukai terkait dengan kesehatan hewan, yang saat ini baru cukup banyak kejadiannya adalah
babesiosis. Babesiosis ini sudah dilihat hampir 2000 kali tayang, sudah 2000 lebih. Kemudian kejadiannya sudah cukup banyak. Sebenarnya beberapa tahun terakhir ini kejadian cukup banyak. Nah, kita antisipasi, mudah-mudahan tahun depan bisa kita antisipasi, karena memang penyakitnya sudah jelas bahwa ketika memang pipis berdarah, ini penyebabnya adalah parasi darah yang bernama babesiosis. Nah, sahabat semuanya, mudah-mudahan ke depan sudah dipersiapkan untuk obat-obatannya, termasuk obat-obatan anti parasi darah ini, karena memang kematiannya cukup tinggi. Karena beberapa, ya, kita bersyukur dengan channel ini saya bisa menyampaikan bahwa penyakit kencing darah lebih didominasi oleh babesiosis, sehingga tahun-tahun ke depan bisa kita segera antisipasi dengan menyediakan obat-obat anti parasi darah, sahabat semuanya. Kemudian jembrana cukup banyak dilihat juga oleh viewer, walaupun terbatas masih hanya di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan seperti itu, karena populasi sapi Bali masih lebih banyak di sana. Nah, kemudian penonton yang ada di Jawa tidak terlalu banyak, karena mungkin populasinya tidak terlalu banyak, hanya terbatas di musim lebaran haji saja. Nah, kemudian saya buat konten tentang fotosensititasi yang judulnya bukan LSD tapi fotosensititasi, juga ini masih dilihat cukup banyak oleh viewer. Kemudian ada beberapa penyakit-penyakit lain, termasuk penyakit yang ada feedlot. Di feedlot ini juga cukup membuat orang menjadi tertarik. Kemudian sebenarnya yang masih menjadi kendala sampai saat ini, salah satunya adalah penyakit MCF, yaitu penyakit yang disebabkan karena adanya kontak antara berdampingannya peternakan domba dengan peternakan sapi Bali. Yang ini sampai saat ini juga masih terjadi di sapi Bali kita. Baru sekitar seminggu yang lalu di Sumatera bagian tengah ada informasi ini, kejadian seperti apa. Ya, memang harus salah satunya ngalah. Memang penyakitnya pasti itu disebabkan karena kontak antara domba dengan sapi Bali, yaitu ovin herpes virus tipe 2 yang membuat patogen di sapi Balinya. Nah, sahabat semuanya, itu koreksi dari saya. Mohon doanya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah saya ke depan, dan mudah-mudahan peternakan di Indonesia, kesehatan hewan di Indonesia semakin diperhatikan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.